Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selamat bertemu kembali dan selamat bergabung kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini ya. Nah, jadi kita sangat merasa bersuka cita dan kita sangat merasa bersyukur di atas kesempatan yang ada bagi kita untuk sekali lagi dapat bersama-sama di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu saudara dan saudari semua ya, bagi meneruskan daripada renungan kita ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ya, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan, karena kemurahan, karena berkat dan anugerah Tuhan yang terlalu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang mana dunia tidak dapat berikan kepada kami, yaitu nafas hidup, yang mana pada hari ini kami dapat nikmati sekali lagi pada kesempatan hari ini. Jadi kami bersyukur, kami berterima kasih atas semua ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami lanjut dengan apapun tugas kami, apapun yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini, ya terlebih kami datang kepada Tuhan, kami mau melihat daripada kebenaran firman-Mu sebagai landasan hidup kami pada hari ini. Jadi terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami kongsikan bersama dan yang akan kami pelajari bersama, biar semua itu menjadi pimpinan bagi kehidupan kami pada hari ini, yang menolong kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pada pagi hari ini saya mau membawa kita bersama-sama ya menjadi seorang dokter ya. Kita menjadi seorang dokter pada pagi hari ini, yaitu dokter yang akan memantau, yang akan melihat dan yang akan memastikan ya tentang bukan penyakit yang lain ya, tetapi tentang iman kita sendiri. Ya, ini kita cek sendiri ya tentang iman kita. Jadi maksudnya apakah iman kita sehat ataupun tidak sehat, ataupun iman kita lemah atau kuat, ataukah iman kita itu mati atau masih hidup. Nah, jadi untuk melihat semua ini, jadi saya tidak akan menyenaraikan semua kategori, tetapi saya ingin menyenaraikan tentang ciri-ciri iman yang hidup. Jadi makanya kalau yang di luar ciri-ciri iman yang hidup itu ada berarti sama ada iman itu sudah mati, atau dia sedang melemah, ataupun dia sedang dalam keadaan yang kritikal ya. Jadi untuk iman yang hidup ada ciri-cirinya yang saya ingin kongsikan dengan kita ya. Jadi berdasarkan ciri-ciri ini kita dapat melihat iman kita sebenarnya dalam keadaan yang seperti mana ya. Sama halnya dengan pada waktu ini ya, ketika COVID melanda, jadi ada tes yang boleh dibuat secara pribadi ya, kita boleh buat sendiri untuk memastikan sama ada kita positif atau tidak ya. So demikian pada pagi hari ini, ini yang kita lakukan terhadap iman kita. Oke, kita lihat sama ada iman kita hidup atau mati, sakit atau sehat, lemah atau kuat. Nah, jadi
Kita lihat saja di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ya, 119 kita membaca ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Jadi begini bunyinya. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ini adalah ciri-ciri iman yang tetap hidup. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa iman yang hidup ini dia mempunyai kriteria yang mana kita lihat di pembacaan kita ini, yaitu menyukai, mentaati, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu. Nah, jadi inilah ciri-ciri iman yang hidup. Ya, jadi mungkin kita sangat senang ataupun kita itu lebih mudah ya untuk mengklaim diri sendiri ya punya iman. Ya, kita tidak menolak, kita tidak menyangkal bahwa semua orang punya iman. Namun perlu diperhatikan ya, apakah iman yang ada pada kita itu hidup atau mati, sakit atau sehat, lemah atau kuat. Nah, jadi inilah ciri-ciri iman yang tetap hidup, ya iman yang tetap sehat dan iman yang tetap kuat ya. Sekali lagi ayat 14 berbunyi, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Nah, jadi saudara dan saudari, dengan kata lain, ya dengan kata yang begitu biasa kita pahami setiap hari, bahwa iman yang hidup itu adalah iman yang menyukai firman Tuhan. Ya, sama ada dia suka dari segi mendengar, melakukan, merenungkan, mempelajari. Ya, itu semua adalah ruang lingkup suka. Nah, jadi saudara dan saudari semua, untuk mempelajari itu ya mungkin kita boleh mempelajarinya dalam ruang waktu yang berbeda-beda. Namun apa yang lebih penting di sini saudara adalah apakah kita ya punya hati yang suka, punya pikiran yang suka, ataupun yang gemar dengan firman Tuhan. Ataukah kita mungkin merasa bosan? Hari-hari mendengar firman Tuhan bosan. Saudara dan saudari semua, hati-hati ya. Iman kita mungkin sedang menghadapi masalah. Ya, jadi ingat saja bahwa iman yang hidup, iman yang kuat, dan iman yang sehat, dia seperti mana yang dialami oleh Raja Daud secara pribadi. Nah, menyukai firman Tuhan. Nah, bahkan di dalam kitab Mazmur ini kita melihat banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan bagaimana iman yang hidup itu yang dapat dibuktikan dengan cara hidup, ya, bukan dengan hanya perkataan. Ya, itu sebabnya merenungkan, mempelajari, mentaati, dan melakukan. Nah, jadi saudara dan saudari semua,
bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudari semua? Apakah kita menyukai firman Tuhan? Ya, apa jawabmu? Itu adalah jawabanmu di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, bukan hanya sekadar jawaban, tetapi itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang lebih berbahaya? Bukan saja untuk tidak menyukai, kalau kita sampai menolak, nah itu sangat berbahaya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, perkongsian saya pada pagi hari ini ya cukup sampai di sini dulu. Jadi mari kita renungkan di dalam diri kita, apakah saya jenis orang yang suka akan firman Tuhan atau bagaimana, atau di sebaliknya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, marilah kita dengan jujur melihat di dalam diri kita bagaimana keadaan hati kita, bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya sekali lagi saya ingin membawa dan mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu, ya kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang kami renungkan bersama, yang memperingati kami, yang mengajar kami untuk melihat di dalam diri kami, terutama bagaimanakah iman kami terhadap Tuhan. Nah, jadi semua itu dapat kami buktikan dan nilai daripada bagaimana kami menyukai, baik untuk mempelajari, untuk mendengar, untuk mentaati, dan untuk melakukan, bahkan bagaimana kesetiaan kami terhadap kebenaran firman-Mu. Nah, Tuhan, ini cukup untuk mengajar kami, untuk melihat di dalam diri kami iman seperti apakah yang ada pada kami. Ya, terima kasih Bapa atas semua ini, dan kami berdoa Tuhan supaya mulai daripada hari ini kami senantiasa lebih peka di dalam kami menjaga bagaimana keadaan iman kami, supaya kami jangan terlena. Jadi jangan sampai kami sampai memiliki iman yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu doa kami Tuhan, supaya kami ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk selalu memberikan kekuatan, memberikan kerendahan hati kepada kami, untuk kami selalu dapat diajar dan selalu ingin dibentuk oleh Tuhan di dalam kami percaya, di dalam kami mengikuti Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan dengan kesempatan ini sekali lagi kami berdoa, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami pada hari ini, baik dalam apapun keadaan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Dan bagi saudara dan saudari kami yang mungkin pada saat ini yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan, kami tidak tahu dan kami tidak mengenal siapa nama mereka, di mana mereka berada, dan apapun yang mereka hadapi pada saat dan ketika ini. Namun kami mengangkat mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Engkau melihat dan Tuhan memperhatikan mereka. Bahkan dengan kehendak dan kebaikan hati Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka dengan cara Tuhan dan apa yang Tuhan pikirkan baik untuk mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita pada pagi hari ini berakhir di sini dulu. Dan sampai kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya, selamat beraktivitas, selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.